Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, senang sekali saya Fitriyanti Pakaya kembali menyapa sahabat dalam podcast Bu Heli, Bawaslu Hulendalo Edukasi Pemilih. Tentunya dengan informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita akan membahas terkait penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan Bawaslu, khususnya nih di masa non-tahapan pemilu. Nah, dan untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Haja Lismawi Ibrahim SPD, SHMPD, yang juga selaku anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus Koordinator Divisi SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan. Halo Ibu, selamat datang di podcast Bu Heli pada episode kali ini. Ya, terima kasih atas undangannya. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Dan apapun yang kita rasa kita tetap harus sehat. Iya. Karena kita sebagai pengawas harus kita menjaga imunitas kita untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pengawas. Iya, luar biasa sekali nih Bu. Pada hari ini kan kita membahas terkait divisi yang Ibu koordinator ini, yang Ibu pimpin di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Nah, bicara terkait SDM ini Bu, kira-kira dalam masa non tahapan ini peran divisi SDM untuk memperkuat sumber daya manusia khususnya di kesekretariatan kira-kira gimana Bu? Kita tetap ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam hal untuk peningkatan kapasitas sekretariatan dan juga kapasitas kita sebagai pengawas. Nah, sehingganya program-program ada yang kita lakukan dalam hal untuk penguatan kelembagaan dan terutama juga untuk penguatan SDM-nya, sehingga kita setiap waktu, setiap saat itu kita punya kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan edukasi kepada sekretariat untuk menguatkan potensi mereka sebagai jajaran yang ada di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Iya, berarti tentu sangat penting Bu ya, walaupun kita dalam masa non tahapan ini Bu ya, berarti tetap penguatan kesekretariatan ini tetap jalan ya Bu ya, tanpa ada halangan sedikit pun. Nah, menarik Bu, berbicara soal program nih Bu, kira-kira saat ini prioritas kerja untuk divisi SDM itu apa Bu? Jadi kita dalam hal peningkatan kapasitas dari teman-teman jajaran sekretariat. Memang dilihat bahwa sudah selesai kan tahapan untuk pemilu maupun pemilihan, tetapi itu bukan sebagai kita tidak kerja. Jadi kita Bawaslu itu tetap melaksanakan tugas-tugas kita dalam hal penguatan internal kesekretariatan, sehingga ini menguatkan sebagai fungsi-fungsi tugas-tugas mereka dalam hal untuk sebagai memfasilitasi terkait dengan pelaksanaan ya, dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan. Dan tentunya dalam hal untuk peningkatan kapasitas ini kita memberikan edukasi terkait dengan penguatan voksinya, sehingga ini bisa menguatkan potensi dalam hal untuk mengoptimalkan apa yang menjadi tugas-tugas dan kewajiban dari mereka itu sendiri. Jadi saat ini nih kita di divisi SDM nih Bu fokus dalam penguatannya Bu. Nah, kira-kira dalam penguatan ini Bu ada strategi nggak untuk bagaimana para pegawai ini bisa tetap maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing? Jadi jajaran sekretariat agar bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita memberikan edukasi terkait dengan misalnya sosialisasi regulasi kepada jajaran sekretariat, nah kemudian pembinaan internal dan bimbingan teknis sehingga budaya kerja itu meningkat. Nah, sehingga motivasi itu ada dan menerima apa yang masih belum diketahui itu akan menjadi sebuah modal sekretariat dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Baik, kira-kira ada pelatihan khususnya nggak Bu ini terkait tugas dan fungsi dari sekretariat? Ya, itu
sebagai program dari divisi SDM itu kita akan membuat terkait dengan penguatan kapasitas dari teman-teman sekretariat, apalagi ada teman-teman yang P3K. Nah, P3K ini kan mereka ditempatkan di divisi-divisi yang ada di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Nah, tentunya dalam hal untuk penguatan kapasitas dari teman-teman P3K dan staf-staf sekretariat yang lainnya ini, kita akan memberikan terkait dengan tugas-tugas yang bisa mereka lakukan. Misalnya dalam hal untuk membuat undangan, terus memahami apa yang menjadi aturan-aturan dalam hal pelaksanaan pemilu dan pemilihan, sehingga hal ini akan menguatkan terkait dengan kapasitas dari kesekretariatan dalam hal mendukung tugas-tugas kepemiluan, sehingga ini yang wajib kita laksanakan dalam hal untuk mengupdate, terus menambah pengetahuan dalam hal untuk mensukseskan terkait dengan apa yang menjadi tupoksinya dari kesekretariatan. Baik, jadi saat ini pelatihannya tuh lebih kepada administrasi ya Bu, lebih kepada pembuatan surat menyurat, kepada hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman yang lainnya Bu ya. Ya, jadi juga sebagai penguatan SDM juga. Iya. Kira-kira di Bawaslu Provinsi Gorontalo Bu, khususnya ini untuk terkait divisi Ibu sendiri, apakah ada inovasi tersendiri Bu yang dilakukan di divisi SDM? Terkait dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, nah ini kita mendorong inovasi terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada, tingkatkan kapasitas terkait dengan kemampuan dari sekretariat dalam hal untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan ini juga tujuannya agar pembinaan SDM semakin efektif dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Nah, ini momen-momen yang tidak ada tahapan itu kita gunakan untuk peningkatan kualitas. Sehingga pada saat nantinya pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu kita sudah siap dengan SDM yang sudah mumpuni dan sudah mengetahui apa yang menjadi tugasnya dan apa yang menjadi poin-poin penting dalam hal terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, sehingga mereka sudah turun ke lapangan sudah siap ya. Jadi itulah momen yang kita gunakan dalam hal masa yang non tahapan, sehingga ini jangan dilihat ketika non tahapan ya Bawaslu tidak ada kerja. Nah, padahal kita lagi banyak kegiatan. Jadi kita banyak kegiatan-kegiatan yang edukasi kepada masyarakat, bahkan kita turun-turun ke sekolah-sekolah bersama divisi-divisi lainnya, sehingga ini keberadaan Bawaslu itu dalam hal yang non tahapan kita itu tetap eksis. Karena ini untuk pembelajaran pemilu, informasi-informasi terkait dengan pengawasan pemilu itu kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa memiliki informasi, bisa memperoleh informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan tentang pelaksanaan pemilu, dan ini bisa membantu sebagai agent of control, agent of pengawasan bagi Bawaslu dalam hal untuk membantu tugas-tugas pengawas dalam hal melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi. Jadi saat ini tuh kita bukan lagi dalam masa istirahat ya Bu, justru saat ini tuh kita lagi gencar-gencarnya membuat sosialisasi, terus juga kepada penguatan kesekretariatan. Nah Bu, setahu saya juga saat ini di divisi SDM tuh ada program nih yang dari Bawaslu RI juga, yang namanya itu program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Nah ini kira-kira Bu bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu nih, apa nih program ini? Jadi program yang dari Bawaslu RI, nah itu terkait dengan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Nah, Jumat Sehati ini tentunya sebagai bentuk untuk kita melakukan olahraga, senam, yaitu kita isi dengan senam. Nah, kenapa? Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sehingga pasti kita dengan rutinitas kerja dari sekretariatan misalnya dalam seminggu itu kan pasti ada hal-hal yang bikin stres, bikin capek. Nah, sehingga ini dengan melakukan Jumat Sehati, nah ini sebagai pemulihan terkait dengan semangat, terus kapasitas mereka juga, karena ini fokus dengan pekerjaan tetapi kita mengabaikan kesehatan. Nah, dengan kita melakukan kegiatan Jumat
Sehati itu adalah kita isi dengan kegiatan-kegiatan senam, olahraga, dan juga kita lakukan juga dengan kajian-kajian dengan teman-teman sekretariat. Karena itu untuk dunia dan akhirat juga kita laksanakan. Jadi program Jumat Sehat ini Bu lebih fokus kepada menyehatkan tubuh dan juga membuat ini agar iman-iman kita ini tetap kuat dalam menjalankan pekerjaan setiap hari. Terkait dengan jumpa berlian itu adalah sebagai bentuk kepedulian sosial dan lingkungan. Jadi kita bukan hanya kebugaran, tapi juga kita kepedulian terhadap lingkungan. Nah, dalam hal itu misalnya kita melakukan penanaman pohon. Nah, jadi bukan hanya terkait dengan tugas-tugas kita sebagai pengawas, tapi juga kita bagaimana kita melindungi alam, melindungi lingkungan kita. Nah, sehingga ini kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, tentunya ini dalam hal untuk kebersihan, terus penanaman pohon, dan juga hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya anak-anak disabilitas, karena mereka juga adalah warga negara yang punya hak juga untuk memilih, walaupun dengan keterbatasan fisiknya, tapi mereka punya, sehingga ini kita kaitkan juga bisa memberikan edukasi juga kepada mereka. Baik, nah terkait ini penguatan dan juga inovasi yang telah Ibu sebutkan tadi, tentu ini tidak terlepas dari sinergi kita dengan teman-teman kita nih Bu yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, sejauh apa nih Bu sinergi yang terbangun antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan juga Bawaslu Kabupaten Kota nih? Ya, kait dengan sinergi kita dengan teman-teman yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota itu tetap kita jalankan. Jadi kita membangun koordinasi dan pembinaan terhadap teman-teman yang ada di kabupaten kota. Nah, sehingganya ini sebagai bentuk dalam hal kita sebagai jajaran yang di atas dari mereka, jadi kita tetap berkolaborasi, memberikan informasi-informasi kepada teman-teman dari kabupaten kota juga. Karena ini mereka merupakan bagian dari Bawaslu juga, sehingga ini penguatan dalam hal tugas-tugas mereka juga yang dilaksanakan di kabupaten kota itu bisa apa yang menjadi amanah dalam undang-undang. Terkait penguatan SDM kesekretariatan Ibu, kira-kira ada tantangan nggak Bu terhadap hal ini? Ya, jadi memang tantangan yang terbesar itu dalam hal yang non-tahapan ya. Nah, jadi ini konsistensi kinerja, terus motivasi dan disiplin aparatur ketika datang di kantor. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Tetapi ini dari SDM itu tetap memberikan pembinaan agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh semangat, karena ini adalah tugas yang sudah diembankan kepada kita dan tentunya kita melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi walaupun saat ini nih Bu, kita dalam masa non tahapan, kita berusaha agar tetap ini semangat kerja dan juga disiplin jangan sampai kendor ya Bu ya. Jadi harus tetap semangat. Iya. Ya. Tetap semangat juga. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas. Ya, jadi di masa yang non tahapan ini artinya bukan berarti tidak ada ini, tapi kita bagaimana kita meningkatkan di masa tahapan ini adalah momen bagi kita untuk meningkatkan kapasitas dan potensi kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pengawas. Memperbanyak inovasi ya Bu ya. Inovasi. Nah, apalagi kan yang sekarang kan bisa melalui TikTok. Jadi kan apa yang dilaksanakan ketika turun di lapangan itu bisa dipublish melalui TikTok. Nah, ini kan sudah banyak kreasi-kreasi sehingga ini membuka informasi kepada masyarakat bahwa ternyata Bawaslu ini tetap ada walaupun tidak ada tahapan, tetapi bagaimana kita tetap eksis untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Nah, tentunya kita juga butuh saran-saran dari masyarakat sebagai untuk menguatkan kapasitas dan sebagai bentuk untuk kita memperbaiki Bawaslu ke depan. Terakhir nih Bu, kira-kira ada harapan atau pesan apa nih Bu yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita tercinta nih, teman-teman sekretariat baik di provinsi maupun juga di kabupaten kota, untuk bagaimana mereka bisa tetap, atau kita semua nih Bu, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan fungsi meskipun saat ini kita dalam masa non tahapan. Ya, jadi seluruh jajaran sekretariat itu dalam hal kondisi yang sekarang itu kita tetap menjaga semangat, menjaga
tanggung jawab kita dan integritas kita, profesionalitas kita sebagai pengawas yang ada di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Harapan saya adalah jajaran sekretariat Bawaslu tetap menjaga semangat dan belajar integritasnya, dan kemudian dijadikan masa non tahapan ini adalah sebagai untuk peningkatan kapasitas kita, sehingga ini bisa memperkuat tupoksi kita dalam hal melaksanakan tugas-tugas ini. Nah, kemudian untuk Jumat Sehati dan Jumpa Berlian itu sebagai budaya yang harus kita tetap laksanakan, dan ini juga sebagai penguatan dan integritas kepedulian Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan secara efektif dan bermartabat. Baik, sahabat Bawaslu, saat ini di Bawaslu itu dalam masa non tahapan, bukan berarti kita lagi berdiam diri, akan tetapi ini adalah momen kami Bawaslu dalam memperkuat SDM kesekretariatan, dan juga kami tak henti-hentinya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, baik itu kami turun langsung ataupun melalui media sosial Bawaslu. Nah, Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas penjelasannya, atas ilmunya yang telah di-share bersama kami sahabat Bawaslu, dan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa menjadi penambah semangat bagi teman-teman, bagi kami sekretariat. Harus semangat. Harus semangat. Iya. Dan sahabat Bawaslu, jangan lupa follow terus akun resmi Bawaslu Provinsi Gorontalo di media sosial, dan dengarkan terus episode podcast lainnya untuk informasi-informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Saya Fitri, mohon undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.